Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bangun tidur cara Islam, mandi cara Islam, semua cara Islam. Tidak ada cara lain. Hari ini kita tinggalkan. Dibikin undangan perkawinan 1000 orang yang datang, pestanya di hotel bintang 4, biayanya ratusan juta. Undangannya 1000 orang. Kursi pun tak dikasihnya. Paksa awak minum berdiri, makan berdiri, macam lembu, macam kerbau. Mau ditanya, kenapa makan berdiri begini Pak? Oh ini ala Perancis. Bukan ala Perancis tuh, ala sapi, ala kambing. Paham? Kalau memang nggak sanggup sediakan kursi, nggak usah panggil orang. Kalau kita nggak mengamalkan agama, siapa lagi mengamalkan agama ini? Nah, sampai sini paham? Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam. Sholat cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, sedekah cara Islam, haji cara Islam, makan cara Islam, tidur cara Islam, mati cara Islam. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sudah mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Itu mauta artinya orang sudah mati, fil madi itu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra menjelaskan, talqin mayat di kuburan, amma talqin lil mayit, adapun talqin untuk mayat ba'da dafnihi, setelah dikubur, ma ba'sa bihi, tidak mengapa dilakukan. Karena sebagian sahabat, ba'dus sahabah yang malu nabiha, sebagian sahabat melakukan talqin mayat di kuburan berdasarkan hadis Sahih Bukhari, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sudah mati dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah orang sudah mati mendengar kita ajarkan la ilaha illallah? Tolong, jangan ganggu, jangan bagi dulu. Nanti saya kasih kesempatan. Apakah orang mati mendengar? Mendengar? Ada yang bilang nggak dengar, udah mati, udah putus. Yang putus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Kalau mati manusia anak Adam, putuslah amalnya. Bukan hubungannya dengan kita yang hidup. Yang disebut putus bukan silatuhu, bukan hubungannya, tapi amaluhu, amalnya. Nggak bisa lagi sholat, udah mati. Nggak bisa lagi bayar utang, sudah mati. Coba orang udah mati bayar utang. Kalau nggak pingsan yang terima duit. Yang putus apanya? Apakah orang mati masih bisa mendengar? Masih. Mana buktinya? Buktinya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengajarkan memberi salam kepada orang mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslim fa insyaallahu bikum lalahikun. Assalamualaikum laki-laki perempuan muslim yang dikubur di kuburan ini. Satu hari kami akan menyusul kamu loh. Sekarang saya tanya, dijawab apa enggak sama dia salamnya? Dijawab. Cuman tidak didengarkan Allah ke kita. Kalau didengarkan, Assalamualaikum. Kalau enggak tunggang langgang awal lari. Ini pengajian ini. Ini yang diajarkan. Mati cara Islam. Ulama-ulama kita, madhab Syafi'i khususnya, mentakwil hadis ini. Meskipun hadis ini ajarkan kalimat la ilaha illallah pada orang yang sudah mati, mautakum, di antara kamu yang sudah mati, tapi diartikan yang hampir di orang yang sakaratul maut. Ajarkan di kuping kanannya la ilaha illallah. Siapa yang bisa di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa la ilaha illallah yang diajarkan? Kenapa enggak subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar,
Kan banyak zikir yang lain. Kenapa la ilaha illallah yang diajarkan itu yang disuruh Nabi? Iyalah itu yang disuruh Nabi. Kenapa? Para ulama mengatakan karena la ilaha illallah itu yang paling ringan diucapkan. Sebab tidak memerlukan menggerakkan bibir. Kalau subhanallah, itu mesti menggerakkan bibir. Betul. Mesti bergerak. La haula, wow, mesti bergerak bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tidak perlu menggerakkan bibir, cukup menggerakkan lidah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Nggak perlu menggerakkan bibir, ringan sekali. Tapi sayang, dari 3.000 orang yang diajari la ilaha illallah di Rumah Sakit Islam Kuala Lumpur sekitar 25 tahunan yang lalu, hanya 3 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Waktu matinya 2.997 lagi gagal mengucapkan la ilaha. Sebab mati ini dengan hobi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, mati ini dengan hobinya. Kalau hobinya sholat, mati sedang sholat. Kalau hobinya zikir, mati sedang zikir. Kalau hobinya umroh, mati sedang umroh. Kalau hobinya baca Quran, mati sedang baca Quran. Kalau hobinya berzina, mati di atas perut perempuan, sedang menenggek mati. Kalau hobinya berjudi, mati sedang kalau hobinya mabuk, mati sedang mabuk. Hiduplah cara Islam, matilah cara Hebatnya Islam. Sudah mati, Allahu Akbar. Tidak ada agama seperti ini. Sudah mati pun bawa Islam dan amalkan Islam. Sudah mati. 4 yang wajib kepada mayat. Pertama, mayat wajib dimandikan. Betul? Memandikannya nggak boleh pakai selera kita, tapi pakai agama, pakai sunnah Rasul. Mandikan dengan air mutlak, suci lagi mensucikan. Jangan sok pandai, saudara-saudara. Berhubung saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina, maka bapak saya meninggal dunia pagi ini. Siang ini akan saya mandikan dengan Pertamax Turbo. Gila waam. Ya, nah. Paham? Dikapankan. Nggak boleh dipakein jas, nggak boleh dipakein jubah. Kalau mati dipasangkan kain sunat berwarna putih. Wajib berpakaian kapan. Pakai kapannya wajib. Warna putih putih kesukaan Allah. Pakailah baju putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Sunat hukumnya karena putih kesukaan. Kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah suka. Bahasa Arabnya mahabbah. 24 jam kita disukai Allah karena pakai baju putih. Di dalam kubur 10.000 tahun pakai kain kapan putih, Allah senang, Allah sayang, Allah suka. 10.000 tahun dalam kubur Allah suka. Walaupun nggak wajib warna putih itu, boleh warna lain. Tapi siapa yang suka? Nggak boleh rupanya Pak pakai baju merah. Boleh. Haram? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Paham? Yang ketiga disolatkan. Caranya cara Rasul. 4 takbir. Nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Ini anak-anak muda nih belajar sholat jenazah. Bapak saya meninggal dunia, saya masih muda. Saya Tengku. Sultan Delhi datang, Sultan Serdang datang, Sultan Asahan datang waktu bapak saya meninggal. Tahu-tahu sholat jenazah imamnya Tengku Zulkarnain, anaknya. Geger Tengku. Kata orang tua waktu itu Tengku jarang bisa mengaji, jarang. Tengku pandainya berjoget waktu itu. Menangis. Sultan Delhi
Sultan Serdang tuh nangis. Dia bilang, "Allah nak, barulah kali ini ayah tengok Tengku jadi imam, ayahnya sholat jenazah. Aduh, sedihnya lah kami. Kalaulah boleh kami nanti mati, anak kami lah jadi imam." Masya Allah, langkanya agama waktu itu. Habis sholat saya doa. Semua yang menyolatkan satu masjid itu nangis semua. Kalian harus belajar doa, belajar mensolatkan jenazah. Sebab dalam Islam yang paling afdol menjadi imam sholat jenazah itu anaknya. Kalau dalam agama lain yang paling afdol, yang paling hebat untuk memimpin upacara kematian itu pendetanya. Kalau dalam agama lain. Kalau dalam agama Islam yang paling hebat memimpin upacara penguburan atau mayat jenazah adalah siapa? Anak. Kadang-kadang sedih sekolah sampai S3, S2, S1. Nyolatkan bapaknya gak bisa. Anaknya 4, insinyur, doktor, SH, doktorandes. Giliran mau sholat jenazah dia bilang apa? "Kaulah imam bang." "Ah kaulah." "Lah kaulah." "Ah kaulah." "Kau kan lebih tua." "Ah aku tua terjemurnya aku." "Kaulah." Kau. Akhirnya nggak ada yang bisa. Imamnya Bilal Mayat. Bilal Mayat tak tamat SD. Anak sekolah tinggi-tinggi, 4 takbir nggak bisa menyolatkan jenazah bapaknya. Takbir pertama Fatihah, apa susahnya? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua solawat, Allahu Akbar, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu Akbar, doanya sebaris. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Takbir keempat, doanya sebaris. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Berapa banyak orang Islam sekarang mati bapaknya cuma bisa menangis. Anak-anaknya cuma bisa nangis. Kalau nangis Cina lah lebih hebat. Saya dulu ada kawan saya mati, bapaknya dibagian api-api, ikut saya nangis. Orang disuruhnya, kau nangis lah, dapat duit. Anak-anak muda ini saya harap, insya Allah ya, buat taklim di sini baca hadis satu aja, satu hari baca hadis. Riyadhus Shalihin misalnya baca satu, habis sholat, sebelum sholat sunat. Sholat sunat hukumnya sunat, taklim hukumnya wajib. Utulubul ilma, tolabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Membaca hadis itu wajib, dengar, taklim. Sholat sunat, sunat, habis taklim baru sholat sunat. Satu hari satu hadis, tahun 360 hadis, 10 tahun. Udah berapa ribu hadis kita dengar. Yang kedua, kita orang Islam hari ini di Indonesia tersudut. Nggak ada hebat apa-apa hari ini. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menolak rancangan undang-undang haluan ideologi negara HIP. Karena undang-undang itu 8 poin yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia membuka celah hidupnya Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Gak usah kalian ragu lah, Majelis Ulama udah baca semuanya. Dan yang menandatangani itu mulai dari wakil ketua umum, sekjen, seluruh anggota MUI dan ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia 34 provinsi. Kalau pemerintah tidak mendengarkan seruan ini, kita semua bersatu padu untuk mengambil sikap menolak komunis itu. Siap? Siapa bilang komunis nggak nampak kelihatan di Indonesia? Nampak. Mana buktinya? Buktinya di mana-mana agama dihina orang sekarang tiap hari. Betul? Siapa yang menghina agama kalau nggak PKI, komunis? Orang beragama tak mungkin menghina agama orang. Betul? Setiap hari ada penghinaan agama sekarang, tiap hari. Ulama-ulama dibilang kadrun, kadal gurun. Saya ingatkan anak-anak muda. Dulu tahun 55 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Partai pemenang pemilu yang nomor 4
empat besar. Nomor 1 Partai Nasionalis Indonesia pimpinan Bung Karno, 58 kursi konstituante. Nomor 2 Majelis Syuro Indonesia, Partai Islam, pimpinan Haji Muhammad Nasir, orang Minang. Yang nomor 3 Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, NU buat partai, dapat 30 kursi, nomor 3. Ini 58 kursi Masumi, 30 kursi Partai NU, PNU. Dan yang keempat Partai Komunis Indonesia PKI, 28 kursi, hanya beda 2 kursi aja sama NU. 4 tahun tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru. Karena undang dasar 45 itu dulu dianggap sementara. Kan dibikin oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI. Setelah merdeka adakan pemilu, nanti MPR membuat undang-undang baru, tapi nggak berhasil. 4 tahun. Tinggal setahun lagi tahun 1960 sudah dibuat draft-draftnya, kesepakatannya. Bung Karno nggak sabar. 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden Soekarno membubarkan MPR, konstituante dibubarkan. Jadilah presiden sendirian Bung Karno tanpa MPR, dan Bung Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Jadi Presiden Soekarno itu presiden sendirian, nggak punya wakil, nggak punya MPR. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Bung Karno membuat gerakan politik nasionalis agama komunis, NASAKOM. Partai politik yang mendukungnya dari nasionalis PNI, partainya Bung Karno. Dari agama, kelompok nasionalis agama komunis, dari kelompok agama yang mau NU. Masumi nggak mau. Mana mungkin komunis yang tidak percaya Tuhan bersatu dengan orang yang beragama? Mungkin itu. Partai Katolik menolak juga. Partai Protestan menolak juga. Masumi Partai Islam menolak. Tapi NU menerima. Jadi NASAKOM waktu itu nasionalisnya PNI, agamanya NU. Komunisnya PKI. Nasionalis agama komunis. Masumi menolak bergabung dengan NASAKOM. Tahun 1960 Masumi dibubarkan oleh Bung Karno. Alasannya katanya terlibat pemberontakan PRRI. Omong kosong aja. Buya Hamka di penjara, Muhammad Nasir di penjara, Syekh Isa Ansori di penjara, Ghazali Hasan di penjara. Di Medan Syekh Asad Talib Lubis di penjara. Pokoknya ulama-ulama Masumi masuk penjara. Bung Karno mengatakan agama yang bagus itu NU. Selain itu semua antek imperialis ini Masumi tangkap, keras kepala, anti Pancasila macam-macam, masuk penjara. NU bekerja sama dengan PNI, NU dan PKI selama 5 tahun. Tahun 60 sampai 65. Malam 1 Oktober 1965 PKI memberontak. Yang paling banyak dibunuh sama PKI adalah orang-orang kawannya sendiri paling banyak potongnya. Kita tidak mau ini terulang. Sekarang mirip. Islam yang bagus NU. Selain NU radikal, Tengku Zulkarnain, Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, pokoknya 212. Hizbut Tahrir, FPI juga nggak diperpanjang izinnya. Pokoknya selain ini, yang ini nggak bagus semua. Persis seperti dulu. Masumi semua nggak bagus, yang bagus NU aja. Nih kawan kita NASAKOM, yang saya ini nggak bagus. 65 dia dipotong, paling banyak NU, yang paling banyak NU dibunuh PKI. Sekarang lihat, selain Islam NU Nusantara bagus, yang lain nggak ada yang bagus, radikal segala macam. Kemarin keluar pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Sekarang NU diserang. Apa kata Imam Besar Masjid Istiqlal? Saya udah dengar. Langsung suaranya saya dengar, dikirim orang videonya. Tadi malam saya dengar. Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren harus ditukar semua. Karena kitab-kitab di pesantren ditulis karena ditulis zaman perang salib, sehingga ekstrim.
menceritakan negara Islam, ada Darul Silmi, Darul Silmi itu negara Islam, Darul Harbi negara kafir, Darul Suluh. Harus ditukar. Bayangkan kalau seluruh kitab di pesantren, 90% pesantren di Indonesia pesantren NU, betul? Kalau seluruh kitabnya harus dihapus, gantinya apa? Gantinya yang dibikin oleh pemerintah. Ternyata setelah FPI, HTI semua dihajar, kita nggak boleh ceramah. Saya ini 20 tahun ceramah di Garuda Indonesia Airways, PT Garuda Indonesia, di Telkom macam-macam saya ceramah, di KPK segala macam. Menjelang pemilu kemarin dicoret, tidak boleh lagi ceramah di kantor-kantor pemerintah karena saya dianggap ekstrim. Tapi sekarang NU sudah dianggap ekstrim. Kenapa? Karena kitab-kitabnya semua tidak boleh dipakai, harus lihat, sudah nampak kalian nggak? Nampak nggak sama kalian? Kutanya ini, nampak nggak sama kalian? Ini yang penting, satukan barisan, ikuti ulama-ulama kita yang jujur. Siap? Dan sekarang mulai difitnah. Oh, kalau saya fitnah Ustadz abal-abal, udah nggak mempan. Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz abal-abal, nggak bisa baca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nggak bisa baca Quran, saya nggak jawab, biar aja lewat. Terakhir dibikin lagi fitnah, mobilnya mewah Robicon. Ustadz Habib Rizik, semua orang kaya-kaya, rakyatnya melarat-melarat. Saya kemari aja naik Avanza. Apa Robicon? Kalau saya mau beli Robicon bisa, ada duit saya, tapi nggak mungkin saya lakukan itu. Masa saya mewah-mewah, tetangga saya makan aja susah. Nggak mungkin saya lakukan. Kalian lihatlah pakaianku, lihat sendalku, betul nggak? Lihat, kan mewah-mewahan awak. Dari dulu begini aja saya, dari dulu nggak berubah-berubah, dari dulu. Tanya kawan-kawan saya yang muda-muda. Udah nggak mempan Robicon, dibilang pula saya penyambung ayam. La ilaha illallah. Kalau saya penyambung ayam, orang kampung saya nggak mungkin mau saya imam sholat subuh, saya imamnya. Mau nggak orang kampung berimam? Begitu saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya bilang kukuruyuk. Nggak mempan pengadu ayam, penyambung ayam. Muncul pula sarjana sastra palsu, drop out dari sastra Inggris. Ustadz Tengku Zulkarnain ijazah S1 palsu, S2 palsu, dosen palsu. La ilaha illallah. Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Adukan polisi. Habislah waktu awak, betul nggak? Ngadu polisi, bolak-balik, nggak sempat dakwah, nggak bisa ngomong, nggak sempat nulis. 2 tahun pengadilan, putus-putus, hukuman percobaan. Matilah kita. Dia nggak dipenjara. Sedangkan menyiram air keras saja tidak sengaja, setahun penjara. John Ru Ginting nulis di Facebook 1,5 tahun penjara. Nyiram orang air keras, Novel Baswedan buta matanya. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang dibawa dengan sengaja. Aku pun bingung aku. Orang macam begini di zaman seperti ini rusaknya mau kita layani dia. Kalau memang saya dosen palsu dari USU, mengaku-ngaku pernah jadi dosen USU lah yang melaporkan ke polisi keberatan, betul? Kenapa pula orang bukan USU melapor-lapor? Rektor USU bukan, dekan Fakultas Sastra bukan, betul? Dia bilang tidak ada dapat Satya Lencana tahun 2019. Orang udah pensiun, bego kau. Saya udah pensiun. Mana ada orang pensiun dikasih pula penghargaan? Terima kasih Pak, penghargaan. Kenapa? Walaupun Bapak udah pensiun dihitung masih kerja, begitu. Gak mau aku melayani begitu, rugi. Kalaupun saya bukan sarjana, kenapa? Gak boleh saya ceramah. Hah? Mana panitia masjid? Pak Ustadz, apa ceramah di sini harus nunjukkan ijazah? Jadi kenapa gatal-gatal nanya ijazah?
Kalau nggak sarjana nggak mungkin lah sepandai ini bicara, ya nggak? Ada ngaku-ngaku sarjana ngomong nggak beres. Itu anu, itu karena anu maka anu sekali. Jadi karena anunya ya itu anu maka anu. Ada. Yang ketiga, terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kita ini mayoritas di Indonesia 230 juta dari 267 juta rakyat Indonesia, 88,7% orang Islam. Tapi yang paling miskin di Indonesia adalah orang Islam. Setuju? Saya sudah saya sudah dakwah 33 negara sedunia. Nanti ditanya lagi tuh, negara apa aja? Negara pelalawan, negara rokan hilir, bantai kau lah situ, apa urusan? Saya sudah ke Jepang, keliling Jepang. Di Jepang ada konglomerat, orang-orang yang punya duit triliunan, pemilik Toyota, pemilik Kawasaki, pemilik Suzuki, pemilik Daihatsu itu kaya raya, triliun-triliun duitnya. Di Jepang ada konglomerat, tapi dipastikan di Jepang konglomeratnya adalah orang Jepang asli. Di Korea ada orang konglomerat, yang punya Samsung, yang punya LG, itu orang-orang kaya triliunan duitnya, tapi dapat dipastikan konglomerat di Korea Selatan adalah asli orang Korea. Di India ada konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India. Di Cina ada konglomerat di Cina, tapi dipastikan konglomerat di Cina adalah orang Cina. Di Amerika ada pemilik Ford, pemilik Chevrolet, tapi dipastikan konglomerat di Amerika adalah orang Amerika. Di Eropa ada Rolls-Royce, ada Citroen, ada Mercedes di Jerman, Rolls-Royce di Inggris. Sudah pastilah mereka konglomerat. Konglomerat di Eropa dipastikan adalah orang Eropa. Yang aneh di Indonesia, orang Jawa ada 120 juta di Indonesia, tapi konglomerat di Jawa bukan Wagimin, Legiman, Wakidi, Mukidi, Ngaciro, bukan. Siapa konglomerat di Jawa? Hayya, lu orang tidak tahu lu. Di Riau ini dipastikan, di Riau ini 90% orang Melayu dan orang Minang, orang Islam, betul? Tapi konglomerat di Pekanbaru yang 90% orang Minang, orang Melayu ini bukan orang Minang, bukan orang Melayu yang jadi konglomerat di sini. Hayya, lu orang tidak tahu lu. Paham? Mesti ada yang salah. Masa orang paling banyak di Indonesia tidak jadi konglomerat? Di Cina konglomeratnya orang Cina, di Jepang konglomerat orang Jepang, di Eropa konglomerat orang Eropa. Kok di Indonesia konglomeratnya bukan orang pribumi? Mesti ada yang salah. Orang Islam 230 juta sekarang dari 267 juta. Kalau semua orang Islam makannya itu lontong, pagi lontong 6.000, saking miskinnya. Siang lontong 6.000, malam lontong 6.000, 18.000 sehari, 500.000 lah rata-rata sebulan, kali 230 juta. Kalau orang Islam di Indonesia cuma makan lontong aja 3 kali sehari, itu kita mengeluarkan uang untuk makan lontong saja selama sebulan itu 115 triliun. Berapa? 115. Tapi kenapa orang Islam miskin? Belum lagi kecap, garam, minyak goreng. Kalau rata-rata sejuta, maka orang Islam belanja satu bulan itu 230 triliun. Kenapa orang Islam tetap miskin? Karena orang Islam tidak belanja sama orang-orang Islam. Warung-warung orang Islam miring-miring mau tumbang. Kita pergi ke mall, kita pergi ke Maret, Januari, Februari, Desember. Duitnya sama dia simpan di Singapura.
Bukan dia simpan di sini, duitnya disimpan di Singapura. Allah, ada boleh ngomong tuh setan itu, setan bicara. Allah, belanja sama orang Islam, beli beras, tapi pabriknya Cina punya, distributornya Cina. Iyalah, sekarang kita belanja sama orang Islam. 5 tahun lagi dia jadi distributor, betul? 30 tahun lagi dia punya pabrik, betul? Kalau kita nggak belanja sama dia, kapan nasibnya berubah? Nah, sekarang saya kasih tugas, ibu-ibu, bapak-bapak nanti pulang, ambil kertas, ambil buku kecil, notes, coba tulis nomor 1 sampai nomor 100. Lihat barang di rumah kita, TV, tulis TV, kulkas, apa lagi? Rice cooker, apa lagi? Kipas angin, AC, setrika, gosokan, kompor gas, tulis semua. Tulis, lihat 90% barang rumah tangga kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Hanya kita beli dari orang-orang yang tidak pernah bayar zakat. Tes. Saya udah coba. Untung saya udah dilatih bapak saya. Itu pun masih banyak orang tuh punya. Siap, mulai besok belanja ke warung tetangga saja, siap? Siap. Kalau tidak ada di warung tetangga barangnya, belilah di pasar tradisional milik pemerintah daerah. Pasar Cik Puan, pasar bawah. Jangan ke mall. Ya kalau begitu Pak, nanti mall bangkrut. Kita yang beli kalau dia bangkrut, betul? Paham gak kalian nih? Siap gak melakukannya? Presiden telah mencanangkan new normal. Apa namanya? Dengan membuka mall-mall. New normal dengan membuka. Nah, saya mencanangkan new no mall. Mulai besok kita hidup dengan new no mall. Hidup baru tanpa mall. Siap? Tunggulah 5 tahun lagi orang-orang Islam akan kaya-kaya. Karena setiap bulan ada duit 230 triliun berputar di tengah-tengah orang Islam. Nah, ini diserang nih ceramah. Anti NKRI, rasis, anti Cina. Saya anak Cina. Hei, hei. Kalian gak lihat mataku sipit? Saya Tengku, betul Tengku bapak saya, ibu saya anak Cina. Apakah kalian lihat kulitku kulit Cina? Saya tidak pernah benci dengan Cina, karena saya anak Cina. Yang saya benci Cina yang serakah, yang semua mau diambilnya, betul? Itu yang saya benci. Kita ini Pancasila, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya orang Cina sedikit dapat duit sedikit, orang Islam banyak dapat duit banyak. Ini terbalik, yang dapat duit banyak siapa? Hanya Allah tidak tahu tuh. Sampai sini aja. Tak usah banyak-banyak. Yang penting bersatu. Siap? Kemana belanja besok? Kalau tetangga nggak punya barangnya, nanti kalau kita jumpa lagi, kalian ingat ucapan saya ini. 5 tahun lagi orang Islam akan kaya-kaya di Pekanbaru ini. Nah, saya dengan komunitas Riau Mengaji membawa Quran ini. Quran wakaf, ditulis di sini Al-Quran wakaf. Jadi nggak boleh dijual beli. Mushafnya disebut Ummul Qura, cantik sekali, ada terjemahannya, dikasih kata pengantar oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Profesor Ilyas Husti.
dan ini dibagikan atas sumbangan kaum muslimin. Satu keping 100.000, tapi sudah termasuk sisa duitnya untuk honor guru-guru mengaji di kampung-kampung terpencil, terutama di suku Akit, suku Talang Mama, suku Sakai, dan suku-suku terasing lainnya. Quran tidak diberikan kepada sembarangan orang, tapi diberikan kepada orang yang sudah tamat Iqra, bisa baca, baru dikasih. Targetnya kita membagi sekitar 10.000 kitab setiap bulan, dan sekarang sudah 10.000 yang kedua ya. Kita mentargetkan 1 juta Al-Quran akan dibagi di seluruh Indonesia. Al-Quran yang pernah dicetak di Indonesia sejak zaman penjajah Belanda sampai sekarang itu hanya sekitar 52 juta eksemplar Al-Quran. Sedangkan orang Islam di Indonesia 230 juta. Artinya kalau semua dibagi satu-satu dari zaman Belanda sampai sekarang, itu ada 150 juta rakyat Indonesia belum pernah punya Al-Quran. Coba pergi kampung-kampung, Yasin aja gak punya, apalagi Quran. Oleh karena itu mari kita satukan langkah, semuanya yang hadir menyumbang, paling tidak setiap orang 1. Biarlah makan kita besok berkurang separuh, tapi 1 ini 1 huruf dibaca orang 10 pahala sama kita. Khatam Quran yang membacanya 70.000 malaikat turun dari langit mendoakan yang baca dan mendoakan kita yang punya sumbangan Al-Quran itu. Siap insya Allah ya. Sekarang saya kembalikan pada adik-adik, kita sumbang sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan komunitas Riau Mengaji anak-anak muda ini bisa berhasil mengumpulkan dan membagikan 1 juta Al-Quran. Berarti akan menjadi 53 juta. Masih banyak, 53 juta orang Indonesia, ada 230 juta yang Islam. Masih jauh lagi. Tapi paling tidak udah kita mulai. Dimulai oleh orang Riau, kan bangga kita itu. Anak-anak muda begini memikirkan bagaimana orang Islam punya Al-Quran, itu kan luar biasa. Kami aja ustadz-ustadz belum terpikir. Nah ini yang saya bahagia. Selamat pada Ananda, silakan. Tugu